Oke, berarti setiap 2 minggu aku harus coachingin dia. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Halo teman-teman leaders, pernah nggak berada di situasi di mana kita punya tim baru, lalu 3 bulan percobaan, dan setelah 3 bulan itu kita lalu bingung nih, galau gitu ya. Enaknya ngelanjutin nggak ya si anak ini atau enggak gitu. Ini salah satu tips yang bisa teman-teman mungkin lakuin ya. Kalau di tempat aku menetapkan ada yang namanya sesi-sesi evaluasi setiap bulannya. Jadi setiap dari bulan ke bulan kita mengevaluasi ini, bagaimana progres dan perkembangan teman-teman ini. Tapi ternyata setelah aku mencoba hal itu teman-teman, aku merasa di sana kurang gitu ya. Karena kalau ngomongin evaluasi benar-benar ngomongin performance, benar-benar ngomongin dari sisi angka. Apakah dia bisa capai target tuh yang kemudian aku merasa kecolongan di sana teman-teman. Yang artinya dari sisi emosionalnya teman-teman tim baru ini, aku nggak bisa ngedampingin gitu. Itulah yang kemudian aku ganti strateginya gitu ya. Nggak cuman evaluasi tiap bulan, akhirnya coaching juga aku udah mulai lakukan setiap bulan. Karena sebelumnya coaching itu hanya diberikan ketika teman-teman ini udah jadi ngomongnya staff tetap ya. Ternyata dilakuin coaching sebulan itu juga masih kurang teman-teman. Akhirnya aku memutuskan mengganti nih ya strateginya dengan oke, berarti setiap 2 minggu aku harus coachingin dia. Itu works sampai terakhir ini teman-teman. Disitulah aku jadi mulai bisa memahami benar-benar apa yang jadi struggling mereka gitu ya. Apa yang jadi kendala atau tantangan mereka ketika berhadapan dengan budaya kerja yang baru. Dan di situ jadi lebih cepat teman-teman. Ketika aku juga mendapati mereka udah mulai kesulitan gitu ya, mengatur ritme, mengatur waktu gitu ya. Akhirnya di situ aku jadi bisa ngedampingin mereka. Baru di bulan kedua baru mulai bisa kelihatan. Wah, ini gapnya di mana aja dari secara skill kan? Karena pada saat rekrutmen, pada saat interview kita nggak pernah tahu. Si tim kita bisa bilang, oh ya saya bisa ini, saya bisa itu. Dan di proses coaching itulah kita jadi bisa benar-benar dapetin informasi itu dengan detail banget ya. Karena kita bisa komunikasi dengan begitu intim bersama tim baru ini. Baru di bulan ketiga kita jadi bisa melihat gitu ya, sejauh mana sih tim-tim baru ini dia bisa catch up dengan target yang kita berikan. Dengan begitu teman-teman, 3 bulan probation ini benar-benar bisa jadi efektif banget ya. Kita jadi punya kriteria tertentu bagi teman-teman leaders untuk melihat progres mereka. Dan disitulah kita jadi mulai lebih clear untuk melihat atau menentukan jadi lanjut bersama kita atau enggak. Aku juga merasa jadi lebih fair ya, baik dari sisi aku sebagai leaders ketika memutuskan lanjut atau enggak. Dan begitu pula juga fair untuk teman-teman tim kita juga kan ketika kita memutuskan lanjut atau tidak, terutama di bagian tidak ya. Aku yakin teman-teman leaders juga pasti punya tips and triknya nih, bagaimana mentreatment, bagaimana mempersiapkan teman-teman baru ini di masa-masa 3 bulan probation mereka. Oleh karena itu, yuk teman-teman boleh sharing di kolom komen juga ya. Apa sih tips dan triknya kamu untuk mempersiapkan tim-tim baru ini selama masa probation?